Hai pemirsa, Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya Rusdi Maulana. Tahukah Anda koper Air Wheel atau koper pintar robotik yang kini mulai banyak digunakan oleh masyarakat dan mungkin Anda tahu ini ya biasa diunggah oleh para influencer atau artis saat digunakan di bandara karena memang bisa dikendarai dan praktis dan cukup nyaman ketika pindah antar gate dari gate satu ke gate berikutnya pada saat di bandara. Namun sayangnya kini koper pintar robotik yang menggunakan baterai lithium ini sudah dilarang masuk kabin pesawat. Nah, gimana ya? Apa alasannya? Yuk, kita ngobrol bersama dengan pengamat penerbangan. Sudah ada Pak Alvin Lee yang akan menjelaskan bagaimana sebenarnya pelarangan koper ini akhirnya tidak boleh masuk lagi ke dalam kabin pesawat. Pak Alvin, bagaimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih Mas Rusdi. Oke, langsung saja Pak. Sebahaya apakah sampai koper ini itu dilarang masuk ke dalam kabin pesawat Pak? Baik, sebetulnya yang dilarang bukan kopernya ya, tapi lebih pada baterainya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu pertama apa itu air wheel, apa fungsinya. Air wheel ini kan sebetulnya koper yang berfungsi sebagai tunggangan juga. Nah, untuk di penerbangan, tunggangan atau alat bantu mobilitas ini ada peraturannya, termasuk juga kursi roda yang menggunakan listrik, ini juga harus ada sertifikasinya dari otoritas penerbangan setempat. Hal ini adalah untuk mencegah terjadinya kebakaran, terutama yang disebabkan oleh baterai. Ingat dulu pernah, sampai sekarang pun juga masih berlaku, MacBook Pro yang 15 inci sampai hari ini masih dilarang dibawa masuk kabin pesawat karena berpotensi terbakar. Demikian juga power bank, itu juga ada aturannya, maksimum dayanya seberapa, dan selama di dalam pesawat dilarang digunakan untuk mengisi daya handphone kita. Nah, untuk air wheel ini yang dilarang adalah pertama, baterainya itu harus bisa dilepas. Jadi ketika masuk ke dalam kabin, baterai itu harus dalam kondisi dilepas. Jadi boleh masuk, tapi baterainya dilepas. Kedua, untuk bagasi kabin ini ada aturannya, bobot maksimum 7 kilo. Nah, ini juga harus dipatuhi. Dan ketiga, karena ruang bagasi di kabin ini juga terbatas, ada batas maksimum ukurannya. Nah, ini batas maksimum ini juga beragam. Untuk pesawat kecil seperti ATR tentunya batas maksimum itu dimensinya berbeda dari untuk pesawat-pesawat besar. Demikian. Oke, sejak kapan sih Pak ini aturannya berlaku mengingat pemakaian koper air wheel ini kan sudah kurang lebih trennya sudah berjalan sekitar 2 tahunan ini ramai digunakan Pak. Ya, untuk pelarangan ini sebetulnya secara formal baru beberapa pekan terakhir ya. Mungkin karena makin banyak yang menggunakan. Namun saya juga pertanyakan, apakah air wheel ini merupakan suatu kebutuhan atau tidak? Karena pertama, untuk bandara-bandara besar, itu bagi penumpang yang mempunyai keterbatasan kemampuan bergerak, misalnya yang sedang sakit atau lansia, itu selalu disediakan kursi roda oleh pihak bandara maupun maskapai, sehingga tidak perlu membawa sendiri air wheel. Kemudian untuk bandara-bandara yang kecil, ini juga sebetulnya nggak perlu juga karena kita jalannya juga pendek-pendek juga. Jadi saya juga mempertanyakan seberapa jauh pentingnya membawa air wheel, yang mana kalau bandaranya ini naik turun seperti di Bandara Halim. Ketika tidak dipakai, toh harus dijinjing juga kan oleh penggunanya. Ini malah tambah repot. Demikian, Mas. Oke, berarti memang sesimpel kita tidak boleh membawa power bank atau baterai ke dalam kabin pesawat gitu Pak ya? Baterai lithium, Hmm. ya baterai-baterai untuk, bahkan untuk drone, yang kita membawa drone baterai itu harus kondisi dilepas. Nah, Hmm. air wheel ini juga kopernya boleh masuk bagasi kabin, bisa juga masuk bagasi tercatat, dengan catatan baterainya ini harus dalam kondisi terlepas dan dibawa oleh penumpangnya, tidak menempel pada alatnya. Oke, berarti masalahnya ada di baterai lithium ini Pak ya yang bisa menyebabkan kebakaran pada saat di pesawat. Nah, ada mungkin minimal kapasitas mungkin Pak untuk baterainya Pak yang akhirnya mungkin diperbolehkan gitu untuk bisa masuk ke kabin
Kalau Iya, kalau tidak salah baterai itu seingat saya 100 watt hour ya. Jadi ada kapasitasnya. Kita harus cek lagi pada peraturannya, itu berlaku untuk semua semua baterai sih. Jadi baik itu untuk laptop, untuk ini apa, untuk gadget dan sebagainya, itu ada batasannya, termasuk untuk power bank. Oke. Nah ini Pak, setelah 2 tahun, kenapa baru dilarang beberapa minggu belakangan ini? Apakah ada kasus yang akhirnya tidak diperbolehkan gitu Pak? Saya tidak mengikuti pemberitaannya, tapi memang biasanya peraturan ini kan kalah cepat dengan teknologi. Teknologinya duluan, peraturannya menyusul belakangan. Hmm. Itu yang saya khawatirkan juga dengan pesawat-pesawat yang tanpa awak ya, dalam istilahnya drone. Makin hari pesawat ini kemampuannya makin meningkat, bahkan ada yang bisa membawa penumpang, tapi regulasinya belum jelas sampai sekarang. Demikian. Oke, Pak, kalau dari maskapainya, apakah ini sudah semua akhirnya melarang secara kompak melarang Copper Air Wheel ini untuk masuk ke dalam kabin, atau masih ada yang memperbolehkan gitu, Pak, sejauh pengamatan Anda? Saya mengikuti statement-statement atau pemberitahuan dari berbagai maskapai Garuda, Citylink, Indonesia Air Asia, Pelita Air, bahkan Transnusa, itu semuanya sudah menyatakan bahwa Airwheel boleh masuk ke pesawat dengan catatan, satu, baterainya harus bisa dilepas, dua, kapasitas baterainya di bawah 100 watt hour, tiga, kalau mau masuk kabin bobotnya tidak boleh lebih dari 7 kg dan dimensinya tidak melebihi batas maksimum. Kalau mau masuk ke bagasi tercatat, kembali lagi harus tanpa baterai. Baterai harus melekat pada penumpang. Demikian. Oke, berarti Pak Alvin sebagai pengamat ini sangat menentang adanya Copper Air Wheel ini bisa masuk ke dalam kabin, terutama yang ada baterainya gitu Pak ya, karena berbahaya. Bukan menentang, itu demi keselamatan. Kalaupun masuk ke dalam kabin boleh, tapi baterainya harus dicopot, tidak dalam kondisi terpasang. Oke, Pak, ini ada yang menarik Pak. Dari emiten produsen Copper Air Wheel ini menyatakan bahwa produknya ini telah memenuhi spesifikasi dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Asosiasi Transportasi Udara Internasional. Sehingga emiten produsen ini mengklaim bahwa Copper Air Wheel ini boleh masuk ke dalam kabin. Nah, ini ada pernyataan baru lagi Pak. Itu gimana Pak? Iya, boleh masuk ke dalam kabin dalam arti kata sejauh dimensi dan bobotnya memenuhi persyaratan. Tapi untuk keselamatan penerbangan, setiap negara mempunyai kewenangan mengatur untuk keselamatan penerbangan. Jadi yang diatur ini adalah baterainya. Sedangkan untuk maskapai penerbangan adalah bobot dan dimensinya. Oke. Berarti memang tidak masalah asalkan selama baterainya terpisah, tidak dibawa ke dalam kabin ya Pak ya? Benar. Seperti dulu ada Samsung apa ya, ada itu Note 7 kalau nggak salah, karena sering terbakar itu juga dilarang bawa masuk kan. Kemudian juga ada Vivo, itu juga pernah dilarang dibawa masuk pesawat. Jadi memang dinamis sih, sangat kondisional. Oke, berarti ini merupakan salah satu langkah pencegahan juga ya Pak, sebelum adanya kasus dari Airwheel ini. Mungkin ada kasus apa gitu? Benar, saya melihat ini adalah langkah pencegahan, mengingat bahwa baterai dari Airwheel ini kan cukup besar, lebih besar daripada baterai untuk HP, baterai untuk laptop. Jika sampai terbakar di dalam kabin, ini dapat mengancam keselamatan penerbangan. Demikian. Oke, Pak, terakhir Pak, bagaimana kalau ini masyarakat sudah terlanjur punya Airwheel dan sesuai dengan aturan, kalau mungkin mereka masih tidak tahu harus mencopot baterainya, itu bagaimana cara praktis untuk bisa tetap memakai tapi boleh masuk ke pesawat? Ya, paling aman adalah ketika check-in, itu lapor pada petugas check-in, saya bawa Airwheel. Saya rencananya akan membawa masuk ke dalam kabin. Biar nanti akan dijelaskan oleh petugas check-in, akan diperiksa dulu. Kalau baterainya bisa dilepas, boleh. Tapi kalau baterainya tidak bisa dilepas, itu jelas akan ditolak. Nah, ketika baterainya dilepas, akan ditimbang bobotnya berapa, kemudian dimensinya. Kalau semuanya masuk, saya yakin tidak akan ada masalah. Tapi kalau misalnya bobotnya lebih, dimensinya lebih, boleh dibawa, tapi masuk bagasi tercatat.
baterainya dibawa oleh penumpang. Oke, berarti masih boleh dipakai, tapi harus tahu syarat dan ketentuan, Pak ya. Jadi agar selamat ya. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Oke, baik, terima kasih Pak Alvin Lee atas waktunya. Ini sudah memberikan penjelasan yang begitu terang nih kepada kami dan juga para pemirsa. Ternyata memang yang dilarang itu bukan kopernya, melainkan baterainya yang ini bisa memicu kebakaran pada saat berada di dalam kabin pesawat. Terima kasih Pak Alvin Lee atas waktunya. Kita ngobrol lagi nanti kalau ada kasus-kasus yang menarik. Dan itu tadi penjelasan dari wawancara kami dari pengamat penerbangan Pak Alvin Lee yang menyatakan bahwa memang berbahaya untuk membawa baterai litium masuk ke dalam kabin pesawat. Namun, selama Anda mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh maskapai dan juga penerbangan, ini Anda masih diperbolehkan untuk membawa koper tersebut asalkan dengan syarat melepas baterai tersebut dan tidak membahayakan penumpang yang berada di pesawat tersebut. Demikian sedang viral hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit. Sampai jumpa.